Suamiku. Maaf ya, aku telat datang. Aku habis lepas gips dulu yang di paha aku tadi di rumah sakit. Ya nggak apa-apa. Aku pikir tuh kamu nggak akan datang karena kamu masih marah sama aku. Emang aku masih marah. Tapi aku nggak bisa juga ngebiarin kamu selesaiin masalah ini sendiri, Dit. Kasih ya suami. Waktunya nggak tepat, ya. Jangan di sini. Pak Saka sudah datang. Maaf ya, saya terlambat karena ada beberapa urusan. Tidak apa-apa. Maaf kalau boleh tahu, Ibu ini siapanya Pak Saka ya? Oh, saya istri. Istrinya dari Mas Dion. Oh. Orang yang mau kita tolong ini, Pak. Jadi gimana prosesnya, Pak? Baik Pak Saka. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang kronologisnya bagaimana. Biar saya bisa menjabarkan kembali tentang dari titik mana saya bisa membela Bapak Dion selaku klien saya, Pak. Untuk itu biar Mbak Dita yang jelasin semuanya ke Bapak. Silakan, Dit. Handphonenya mana tadi? Aduh, handphonenya ketinggalan kali ya di mobil ya? HP siapa itu? Lah? Halo? Halo? Pedro, untung aja handphone saya ketinggalan di mobil ya? Iya non, sampai kaget ada suara HP tiba-tiba. Gak taunya HP-nya non Arin. Kenapa non? Iya udah, saya udah panik tadi, saya pikir handphonenya jatuh atau hilang atau gimana. Saya titip dulu ya handphonenya ya Pedro ya. Itu Mas Saka lagi meeting di mana Pedro? Ini Ai lagi nungguin suhu meeting di kantor pengacara gitu non. Kok kantor pengacara? Ya udah oke, makasih Pedro ya. Oke non. Iya Pak. Sebenarnya saya ngelakuin itu semua. Cuman suami saya nggak mau saya mengalami hal ini, makanya dia pasang badan dan mengakui kalau perbuatan itu dia yang lakukan. Tapi apakah keluarga korban sudah meminta ganti rugi kepada Ibu? Mereka nggak mau menerima apapun dari kami. Mereka justru menuntut hukuman maksimal. Kalau begitu akan lebih baik jika bicara lagi dengan keluarga korban secara baik-baik. Biar suami Bu Dita bisa segera keluar. Bila perlu, saya akan pasang badan dan akan menemani Bapak dan Ibu dalam menemui keluarga korban. Ya. Dan setelah ganti rugi diberikan, maka selanjutnya adalah tugas saya untuk meyakinkan keluarga korban agar mencabut tuntutannya tersebut. Dengan mengatakan bahwasanya kejadian tersebut adalah murni laka lantas biasa yang terjadi karena tidak sengaja dan tanpa rekayasa. Boleh, Pak, boleh. Gimana kalau besok pagi? Jadi saya harap
kita harus kasih yang terbaik. Yang penting Mas Dion ini bisa terbebas dari kasusnya, Pak. Pak Saka tenang saja. Saya akan coba koordinasi dengan keluarga korban biar bisa komunikasi kembali, Pak. Pokoknya apapun akan saya lakukan untuk memenangkan kasus ini, Pak. Biar Pak Dion bisa segera dibebaskan. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama, Pak Saka. Kalau gitu kita permisi dulu, Pak. Oh, iya. Mari. Mari, silakan, Pak. Ya. Hati-hati. Hai. Hai, tumben banget bisa jemput. Biasanya sama pengawal kamu yang galak itu. Kemana dia? Pengawal. Oh, Selin. Selin hari ini lagi sibuk di klinik sampai malam. Makanya hari ini saya sempetin untuk jemput kamu. Makasih ya. Oh iya, gimana uang kamu? Udah kembali? Udah kok. Syukurlah. Cuma sekarang aku lagi bingung. Bingung kenapa? Iya aku bingung gimana caranya deketin ibu kamu. Pasti sekarang dia ilfil sama aku. Kamu tenang aja. Pelan-pelan aja. Saya yakin kok, suatu saat nanti kamu bisa meluluhkan hati ibu saya. Ya? Pokoknya aku nggak mau sampai Selin duluan yang dapat restu ibu kamu. Nggak akan. Saya yakin banget. Kamu yang akan duluan meluluhkan hati ibu saya. Jadi, Kamu yakin orang itu bisa diandelin? Kamu tenang aja ya. Pengacara ini pengacara terbaik yang pernah aku kenal. Ya aku cuma gak mau aja kalau sampai kasus ini gagal. Soalnya kita udah keluar uang banyak, apalagi udah pakai sampai tabungan aku. Nah, kamu tenang aja, Dit. Ya, tenang. Aku yakin dia pasti akan menangin perkara ini. Yuk. Sayang, teh. Lu ngapain sih masih ngajak-ngajak si Yuna segala? Ya nggak apa-apa lah buat tambah link kita. Kan gue pengen mulai bisnis F&B gitu. Gue kira lu mau berteman sama dia. Ih, boro-boro gue mau temenan. Lagian nih ya, ngapain juga temenan sama dia? Kalau mau temenan itu ya, mending sama sahabatnya, si Arin sama si Selin. Iya kan? Lagian nih ya, asal lo tahu ya, si Yuna itu nggak bakalan jadi apa-apa tanpa Selin sama Arin. Iya juga sih. Ditambah lagi cowoknya itu cuma pegawai kafe yang jabatannya di bawah Yuna. Kalau gue sih punya cowok kayak gitu, udah pasti gue putusin. Ih, bener banget loh. Ilfil nggak sih punya cowok kayak gitu? Kok Yuna mau ya? Kalau gue sih ogah banget punya cowok kayak gitu. Gue juga ogah banget sih. Udah puas ngomongin gue. Kamu
Kok ada di sini? Harusnya aku yang nanya sama kamu, Mas. Kenapa kamu ada di sini berdua sama Dita? Oh, aku ini anterin Dita buat ngobrol sama pengacara. Aku mau bantuin mereka. Bantuin apa? Jadi Mas Putra itu baru-baru aja ngalamin musibah, dia kecelakaan sampai ada korban jiwa. Karena dia nggak punya kenalan pengacara yang bagus, jadi aku membantuin dia buat kenal sama pengacara yang di sini. Kok bisa? Nanti aku jelasin sama kamu deh, ya. Sekarang kita pulang dulu. Oke, Din? Mari, yuk. Kita nggak ngomongin lo kok, Yun. Ya kan? Kalian pikir gue nggak denger? Barusan lo berdua ngomongin gue sama Tommy. Asal kalian tahu ya, Selin ngasih gue jabatan bukan karena gue sahabatnya. Tapi karena Selin percaya gue bisa handle kerjaan itu. Gak kayak lo semua, yang hidupnya cuma jadi benalu. Apa? Benalu? Maksud lo apa? Iya, benalu. Yang bisanya cuma ngabisin duit suami sama orang tua doang. Gak bisa kerja pakai usaha dan keringetnya sendiri. Nyesel gue kesini. Aku tetap nggak ngerti sama penjelasan kamu, Mas. Kenapa kamu nggak minta izin dulu sama aku untuk ngebantuin Dita? Kenapa kamu main ambil keputusan kamu sendiri, Mas? Kenapa? Aku ini istri kamu, Mas. Aku berhak tahu atas apapun yang kamu lakuin. Tapi ternyata enggak, kan? Dan kamu tahu persis hubungan aku sama Dita tuh nggak sebaik-baik itu loh, Mas. Ya kan aku udah jelasin sama kamu tadi. Dita panik, dia nangis-nangis. Mas Putra katanya masuk penjara. Aku juga mau nolongin, jadi aku buru-buru. Aku nggak sempet ngomong sama kamu. Ya tetap aja, kamu harusnya terbuka sama aku, Mas. Kamu ngomong dulu sama aku, tanya dulu sama aku, Mas. Lagian kan Putra itu orang kaya kan? Emang dia nggak punya pengacara pribadi? Ya, ada sayang, ada. Tapi katanya yang terbaik tuh lagi di luar negeri. Jadi nggak ada yang bisa nge-handle kasus dia sekarang. Jadi aku bantu lah, kasihan. Mas, susah banget buat aku untuk ngembaliin kepercayaan aku sama kamu, Mas. Dan sekarang ada di titik ini, aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, Mas. Aku udah berusaha sebisa mungkin untuk tetap percaya sama kamu apapun yang kamu lakuin. Jadi jangan bikin aku curiga atas hal apapun, sedikit sekecil apapun, Mas. Aku nggak mau curiga lagi sama kamu. Aku minta maaf, ya. Aku minta maaf kalau aku nggak ngabarin kamu. Tapi aku akan jaga kepercayaan kamu, sayang. Ini si Putra kemana sih? Padahal gue mau ngasih kerjaan lo buat dia. Ada yang mau pesan lukisan, ini malah ditelepon gak diangkat lagi. Cok. Jangan nipu kerjaan lo, Cok. Kerja udah enak-enak, udah bener, punya segalanya. Apa sih yang lo cari? Berobat lo. Apaan sih?
cari angin aja dulu dah. Di rumah kayaknya panas banget. Kayak mesti ceritain nih sama si Yasmin. Berantem dulu lagi ya. Woi. Ya bang, sorry bang. Sorry bang. Barang saya jadi pecah gitu bang. Gimana nih bang? Iya maaf bang, nggak sengaja bang saya bang. Ya udah pecah gini bang. Ganti dong bang. Ya ganti berapa ya bang? Nggak megang uang bang. Ya seadanya aja deh, berapa aja deh. Maaf bang. Ya. Ada berapa tuh? Gini bang, cukup bang. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Maling! Ya, maling tuh! Woi! Malingnya tuh! Wow, ini pasti kesukaan kamu kan? Iya, suapin tapi. Aku suapin? Oke, kalau maunya gitu. Suapin ya. Nih, aku suapin. Enak gak? Enak. Aku bingung sama kamu ya. Kenapa? Nggak berubah gitu konsep ngambeknya. Terus sih konsep apa? Ngambek. Soalnya kalau kamu ngambek, terus kamu diem. Habis kamu diem, kamu manja-manjaan lagi sama aku. Kayak sekarang nih. Ya jangan nyalain aku dong, salahin aja bayinya, kan maunya baby. Kok yang disalahin babynya sih? Ini sih bawaan kamu dari dulu. Ya kan? Tak lagi. Oke. Banyak apa sedikit? Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, udah banyak. Nih gimana dong? Awas ya, jangan kerjain lagi ya. Enggak. Iya, oke. Apaan tuh? Maling, Mas. Ada maling? Stop. Kenapa nih? Stop. Kenapa? Maling, Bang. Maling? Maaf. Ini kayaknya ada salah paham deh. Ini bukan maling, ini supir kita, Pak. Aduh. Kalau dia bukan maling, dikejar dia nggak lari, Mbak. Tadi Ay juga ikut ngejar maksudnya. Salah dong. Udah, Pedro, masuk. Kasian banget. Aduh, makasih Nur. Makasih. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yaudah, masuk yuk. Iya. Aduh. Pedro. Sakit banget loh. Gaji naik dong. Iya, gampang. Ayo sayang, yuk. Aduh, gimana ya? Saka pakai nyuekin aku segala lagi. Sayang. Gimana caranya ya naikin moodnya Ariana? Sayang, besok kita dinner yuk. Udah lama kayak kita nggak dinner ya? Aku nggak bisa, Mas. Besok ada acara game night di Cafe Jamais. Oh, seru dong. Aku ikut boleh nggak? Aku temenin kamu ya. Oke. Asik. Makasih sayang.
Iya, asik. Makasih ya udah ajakin aku ya. Nggak denger, udah tidur orangnya. Gimana kemarin ketemu teman-temannya? Lancar kok sayang, seru banget kemarin. Ya tapi biasalah namanya juga cewek jadi banyak gosipnya. Tapi kok gue mencium aroma-aroma yang negatif, Yun? Lo jadi cenayang apa gimana lo? Lo nggak boleh lo ngejudge orang kayak gitu. Dosa. Tahu, so tau banget sih lo. Gue nggak ngejudge, Tom. Itu namanya feeling. Lo punya nggak? Masa nggak usah dengerin, nggak jelas banget. Ngejudge. Emang ngobrolin apa aja? Ada deh, mau tahu ya? Mau tahu banget. Rahasia dong. Kamu lagi kepikiran apa sayang? Ah,